Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan kepada yang non muslim saya ucapkan salam sejahtera, Tuhan memberkati. Pasti terkabul wasilah ilmu RDAY. Yuk terus semangat, pasti terkabul. Ibu sama bapak diulangin lagi, pasti cair, pasti MOU, pasti tanda tangan, pasti pencairan, pasti pencairan, pasti MOU terus. Kalau MOU udah Pak Haji? Udah dengan notaris udah. Oh iya, pas cairnya berarti. Ya, pasti pencairan. Nah, kedua Pak, ini kelemahan kita nih Pak, Bu. Tamu-tamu RDAY ini kelemahannya. Bukan nggak terkabul, cuman kelemahan tuh jadi terkabulnya jadi kendor. Agak lama gitu. Iya agak lama. Nggak taunya apa? Karena kita suka berharap. Iya. Jangan dong. Kita suka berharap dalam arti kata, kok nggak jadi pencairan, kok belum pencairan, kok diundur. Nah itu yang ngeblok. Jadi walaupun diundur jangan ngomong gitu. Jangan, karena kan negatif nggak boleh Pak. Jadi dalam susu setempat susu apa namanya tuh? Kalau istilah dulu, susu sebelanga. Sebelanga, nggak boleh setetes Tinta atau nila. Rusak susu sebelanga. Jadi susu sebaskom kalau ketetesan nila itu rusak susunya. Jadi yang udah kita bangun, keyakinan yang ada di pikiran kita, di hati kita, yang udah kita bangun, yang udah kita idam-idamkan, yang udah kita ini, coba jangan sampai keblok. Kalau sampai keblok, nggak bisa. Begitu. Kok begitu Pak Haji? Iya, cuman hal kecil lah nggak boleh. Nah coba mulai nanti Ibu pulang dari sini, harus ada kata pastinya di muka. Pasti pembayaran. Terus. Karena nanti Haji Marco cerita tamu RDAY yang buka restoran di Jakarta Barat. Itu restoran masih ngontrak 3 lantai. Dia mau itu restoran jadi milik, tapi nggak mungkin karena kan dia buka harga 6 miliar. Sementara dia duit dari mana 6 miliar? Akhirnya dia nonton YouTube RDAY, dia praktekin dan sekarang itu restoran udah jadi milik dia. Cerita Bos. Ibu itu punya restoran udah ngontrak 5 tahun. Terus restoran cukup maju, dari itu ada 3 lantai. Jadi sang pemiliknya itu ternyata menjual 6 miliar aja. Terus dia pengen banget memiliki toko itu restoran itu, tempat itu, karena dia emang udah bagus, udah maju dan dia udah banyak langganannya. Tapi uangnya 6 miliar itu nggak punya. Terus beliau kemarin itu testimoni Pak Haji kesini, dia pakai ilmunya dari panokalnya Pak Haji Selukin. Berhubung di bawah itu ada restoran, di atasnya ada tempat sarka atau apa. Antara 3 itu untuk mandi karyawan atau tempat karyawan. Jadi beliau mandi, sambil mandi itu dicemahin gitu, pasti dengan berdaul semua yang melakukan penyayang dan usia anak Tuhan yang pimpinan dari Bapak Isu atau Bisu. Toko ruko ini jadi pasti bisa pemilikan jadi milik saya. Itu 9 kali. Dan alhamdulillah itu yang punya kontrak toko itu turun nawar ke dia dan harganya turun menjadi 2,6. Jauh banget. Iya. Dan itu bisa dicicil. Ya Allah. Itu jadi beliau datang ke sini sesuai semua dari kita. Jadi saya tanya, kenapa kok bisa jadi milik? Yang bikin saya jadi milik itu pada saat dia colek alat kelaminnya di kamar mandi, ditempelin di dinding, jadi milik. Dia tidak pernah terbersit sedikit pun. Bayarnya pakai apa? Oh iya. Duitnya dari mana? Itu yang bikin keblok. Oh nggak boleh? Nggak boleh. Coba terangin. Iya, karena beliau itu juga
los aja, bahasanya itu los aja, misalnya yakin aja walaupun nggak terpikir misalnya uangnya belum ada atau uang dari mana kapan, pokoknya nggak cuma yakin itu berapa ke apa ke dinding kamar mandi pasti ruko ini menjadi milik saya, indah kemudian menikahnya menjadi milik saya pribadi, pasti uangnya ada. Jadi niatnya itu bukan kebeli tapi jadi milik. Oh jadi milik. Ya. Jadi pas yakinnya perlu banget dan jangan ada kepikiran uang dari mana ya, namanya kan banyak banget, apa bisa dia turun lagi ya, terus kalau misalnya nggak dapat saya pindah kemana, itu yang disebut kayak kata tadi ngeblok. Oh jangan dipikirin. Nggak boleh. Kita tuh rata-rata tamu RDA hajatnya lemok karena keblok. Keblok tuh gini Bu, ATM kita masuk ke dalam mesin, kita pencet pinnya salah, Ini ATM-nya ada ini. keblok. Ada ATM-nya. Keblok. Akhirnya kita mesti lapor dulu ke bank untuk buka blokiran. Nah ibu mesti ke Allah dulu mohon ampun karena ibu udah lancang. Dalam arti kata lancang, kok sampai tega-teganya ya hambaku ngomong dari mana? Iya kok belum cair. Kurang kok kurang iya, saya kurang apa lagi ya? Oh itu nggak boleh. Nggak boleh ngeblok Bu. Iya. Ajalin. Karena kalau di sini kan kata Pak Haji harus yakin ya tingkat dewa dan jangan protes. Kalau makin protes makin jauh. Karena yang kabul itu Allah, bukan Pak Haji, bukan anak yatim, tapi Allah. Jadi kita cari dunia Allah dan terserah Allah aja kapan maupun di mana, kapan, berapa, terserah Allah aja. Itu yang bikin kita tuh kalau dinolin sampai kita nggak ada istilahnya kapan ya, di mana ya, berapa duitnya, itu udah ngeblok aja. Jadi usahain dilupain lah itu terserah Allah aja. Kalau kita yakin bahwa ini bakal jadi rezeki kita, jadi milik kita, yakin dong. Misalnya gue yakin di sini, yakin di bibir, yakin di sini, nggak yakin di hati, bener nggak? Itu pokoknya harus jadi satu frekuensi ya, jadinya antara pikiran, mulut sama hati. Jadi diulang-ulang, afirmasiin itu sesuatu yang positif, diulang-ulang untuk mendapat suatu percaya diri atau keyakinan. Dari dunia ibu ya yakin pasti misalnya yang gue punya ini pasti berhasil, yakin berhasil. Ulangi terus Bu. Dan yakinnya itu jangan buat dari siratan, benar nggak ya? Aduh, itu pokoknya itu setan yang jangan, pokoknya harus yakin aja. Kan kalau udah mundur nih Pak, kan katanya minggu depan Bu pencairan saya ke bank katanya kan. Langsung belum nih. Aduh ini bener nggak ya? Suka gitu, jadi bener nggak nih sih orang teh kan udah dengan notaris, udah MOU, kok belum saya mikir lagi. Itu kan Ibu udah bagus ya. Terus biasanya Pak Haji tuh nyuruh kita untuk misalnya baca alhamdulillah sebanyak 27.000 atau terserah Ibu, pokoknya lagi masak, lagi nyetir, lagi di jalan, lagi ada acara apa-apa, pokoknya alhamdulillah pasti. Nah itu kita pastiin bahwa keraguan gue itu nggak ada. Pokoknya Bu yakin aja, walaupun misalkan tubuh tuh ada ragu, hilangin lagi gitu. Ya jangan Bu. Itu langsung kita kunci, gue yakin. Jangan aduh. Ya Pak Haji, ini kan saya tanda tangan 26 Juni dengan notarisnya di Jakarta. Nah, apakah ini perlu dicamahin kayak gitu? Bisa. ATM-nya. Bisa. Kan ATM gironya udah bikin. Iya. Apa ininya atau ATM yang dicamahin? Itunya. Ininya aja MOU-nya, pas ada tanda tangannya gitu ya. Tapi kalaupun ibu camahin, kan ibu udah keblok. Oh jadi gimana tuh? Kan tadi ibu udah kepikiran tadi tuh ngeblok. Di itu dulu, dibuka dulu blokirannya. Gimana? Contohin Pak Nasrullah keblok, dia sholat taubat apa coba? Pak Nasrullah, penulis buku Magnet Rezeki. Iya, kalau keblok. Kita keblok itu berarti kan kita terhalang. Nah, halangannya ini harus ibu buang. Ada dua cara. Yang pertama, yang instan,
pasti harusnya milih yang instan. Iya, instan. Kalau yang instan di blok itu seperti halnya ibu melanggar, mobilnya ditahan di polsek, di polres. Cara mengembalikan mobilnya gimana caranya? Ditebus. Ditebus. Dengan apa nebusnya? Uang. Bayar apa namanya? Denda. Bayar denda. Nah, itu bayar kesalahan kita salah satunya dengan membayar kifarah, bayar denda. Kalau kita melanggar ibadah haji, umroh, namanya bayar dam. Kalau kita nggak bayar dam, nggak bayar denda, mobilnya bisa ditarik nggak? Nggak bisa. Jadi harus bayar dam. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau pas nasrul, satu kesalahan harus dengan sholat tobat. Nah, ini seperti halnya kita contoh mobil tadi, bisa kita lakukan, tapi kita harus punya referensi, harus dekat sama kapolresnya. Iya. Berarti kita harus dekat sama Allah. Sehingga kita, Allah, saya sudah melanggar ini, maka saya harus tebus dengan sholat tobat, dengan baca Quran, dengan ibadah-ibadah yang lain. Jadi itu pilihannya di Nanti kapolresnya yang ngambil. Kapolresnya yang ngambil. Ibu nggak bayar ke kapolres karena kan ibu di dekat sama kapolres. Kapolresnya nanti dekat ke bagian itu yang bagian tilang. Mana? Itu STNK plat nomor sekian-sekian diminta sama kapolres kasih ke ibu. Mobil bisa keluar. Amin, amin ya Allah. Tapi kalau ibu nggak kenal kapolres, nggak dekat, ibu harus denda, bayar denda, sidang. Lanjut. Ya, jadi itu harus dibangun dengan keyakinan yang tinggi, tingkat tinggi, keyakinan tingkat dewa. Pak Haji sering menyampaikan pasti dan harus berbuatnya apa? Berbuatnya dengan mendekat tadi dengan Allah, itu pokoknya berbuat. Nah, kalau di bahasa Al-Quran, bahasa agama, itu kan ibu baca Quran sering itu selalu ketemu amanu wa amilus sholihat. Banyak ya? Iya. Orang sukses, orang takwa, orang berhasil itu pasti ada hubungannya dengan amanu wa amilus sholihat. Iman dan amal soleh. Diterjemahkan Pak Haji yang simple biar kita bisa mencerna, yakin itu ya harus yakin pasti. Itu kan iman. Amanu kan yakin, iman pasti, dan amilus sholihat, beramal soleh. Apapun yang ibu lakukan, kerjakan, baik itu ibu membayar denda, dam pun, kalau tidak didasari dengan keyakinan yang tinggi, itu nanti akan mengeluh ibu ujung-ujungnya, Pak Haji, saya sudah bayar dam, sudah bayar denda, ini kok belum Pak Haji ya, kok belum kebuka ya, karena masih bloknya sangat kuat di dalam blok itu kan ini kan ada di diri kita. Kita melanggar, itu kan kita sendiri sebetulnya melanggar kena tilang itu. Iya. Kalau kita menjaga, kenapa polisi harus ngasih tilang, harus bayar denda supaya kita jera. Tapi kalau kita masih saja istilah Pak Haji bocor halus terus, ngeblok terus, ya ini mental terus. Keblokir, akhirnya ganti kartu. Keblokir 3 kali sudah ganti kartu. Jadi ceritanya sudah berbeda lagi gitu. Jadi pondasi utamanya yakin ya. Bersihkan diri kita, hati kita dari sifat-sifat yang itu, yang bocor tadi itu, yang ngeblok kita, bertanya-tanya kan mengurangi keyakinan. Iya.
kalau bahasa kita diingatkan Allah itu menghindari dari setan karena dia selalu alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, selalu membikin was-was di dalam jiwa kita, di dalam badan dada kita ini ditiupkan keraguan-raguan. Ini yang karena ragu-ragu nggak bisa. Contoh gampang Ibu, kalau kita nggak yakin, mulai kecil kita belajar sepeda, ngayuh sepeda. Kenapa kita bisa? Karena kita nggak pernah mikir nanti kalau jatuh gimana? Enggak, berani saja karena pengen, karena temennya bisa naik sepeda. Tapi kalau sudah gede seperti ini suruh naik sepeda, kadaluarsa. Gak bisa naik sepeda. Sudah mikir, udah jatuh, sudah takut, sudah was-was. Tapi kalau dibangun pasti bisa. Saya kalau nggak bisa naik motor, saya kalau nggak bisa naik sepeda, enggak, pasti bisa juga. Tapi karena sudah tidak punya kemauan, ya sudah, gitu. Sudah keblok. Jadi harus dibuka ya Pak? Harus dibuka bloknya. Apakah harus bikin kartu baru, mindsetnya dibangun yang baik lagi, harus seperti di polisi tadi, bayar denda biar diblok. Dendanya seperti apa? Tanya Pak Haji. Gimana Pak Haji? Iya, kalau dendanya itu anggap aja 18 kalau jadi 18 juta kalau di RDL. Cerita orang Purwodadi. Ya. Jadi dia kan istilah Pak Haji kan keblok. Iya. Pengen jadi kepala sekolah. Tapi kan saya sudah ikut ujian Pak Haji. Saya sudah proses, tapi kok sampai sekarang belum Pak Haji ya? Iya. Kok belum Pak Haji? Kira-kira sudah seperti ibu inilah kira-kira. Iya. Prosesnya udah dilaluin. Prosesnya sudah dilalui, dia sudah lalui. Tapi nggak inilah kapan ya? Gemerungsung kalau orang Jawa. Kalau orang Jawa gemerungsung. Kalau orang Jawa. Padahal suami saya waktu di sabdani Pak Haji pasti jadi kepala desa tanpa ada lawan. Jadi suaminya. Jadi kepala desa tanpa ada kandidat lain. Jadi, nah dia maunya seperti suaminya. Saya jadi kepala sekolah Pak Haji, iya. Privat. Kita sudah sini Pak Haji ya, sudah di sini. Gitu. Kita bahas seperti itu, bahas yang sifat 18. Ini kan ngeblok kita kan was-was, kita ragu-ragu, khawatir. Ini bocornya. Akhirnya apa dia? Murung, sedih, jengkel, kok enggak, muka suntuk, akhirnya begitu. Ini ada yang instan nggak Pak Haji? Sama, jadi saya cerita, mengulang cerita yang dulu itu. Ada dua Ibu, satu Ibu bisa seperti Ibu kena tilang, mobilnya biar cepat diambil. Atau yang kedua, Ibu cari relasi yang biar Ibu bisa dekat kepada Kapolres. Allah. Kuncinya kan seperti itu. Iya. Jadi dekat itu contohnya. Berarti kalau cepat Ibu mobilnya bisa keluar, apa yang mengeblok Ibu bayar denda. Yang pertama, yang kedua, Ibu sholat tobat, Ibu dekat ke Allah, seperti Ibu ibaratnya mendekat kepada Kapolres. Ya udah Pak Haji, saya sekarang langsung bayar sekarang masih. Nggak usah Ibu, nanti karena ke sini kan sendiri. Iya. Ibu pulang dulu Ke Purwodadi. Ngobrol dengan suami. Dulu, nanti monggo Ibu silahkan. Kita pas ngobrol-ngobrol begini, dia buka HP, transfer langsung ke Haji malam itu juga. Sekarang saya bayar Pak Haji. Kita belum selesai, dia habis transfer,
Yaitu karena ini ya kebetulan atau pasti tidak ada yang kebetulan semua itu. Belum selesai kita acara privat. Acara privatnya belum selesai. Belum angkat pantat. Belum angkat sebelum beranjak dari tempat duduk, kata Jin Ifrit. Bantu Nabi Sulaiman kan begitu. Ada WA datang ke dia, langsung ditunjukkan, Pak Haji, alhamdulillah ini ada WA, saya SK-nya keluar, jadi kepala sekolah, dan luar biasanya tidak satu SMP, suruh ngampu 2 SMP sekaligus sampai sekarang. Terakhir ke sini kemarin 2 minggu yang lalu, punya hajat lagi, anaknya mau nikah yang pertama, yang kedua suaminya pengen maju lagi di 2027 supaya kembali tidak ada saingannya lagi. Begitu, ini kita menceritakan ulang lagi. Maka pilihannya ada di ibu, langkah yang mana. Nah, ibu terangin dulu, kayak Nabi Sulaiman secepat sekedip mata. Coba terangin. Ya. Kan ada tuh. Ibu, kalau kita Nabi menceritakan ke mukjizat yang diberikan Allah kepada para mukjizat kepada dari Allah kepada para nabi, itu kan luar biasa. Contoh Nabi Musa suruh mukul, dia gak mikir. Tetapi kalau kita kasih contoh-contoh seperti itu, pasti kan saya bukan nabi. Orang-orang jawabnya apa? Itu kan nabi, Pak Haji. Saya kan bukan nabi. Bener. Mungkin ibu juga kalau kita cerita tentang Nabi Musa, bela diri, tentang Nabi Nuh, tentang Nabi Ibrahim yang dibakar, itu kan nabi, Pak Haji. Nah, sekarang Allah menceritakan juga yang diberi kelebihan yang luar biasa padahal dia bukan nabi. Ibu baca di Al-Quran di surat An-Naml ayat 38, 39, 40 cerita tentang Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman yang mau memindahkan istana Ratu Balkis ke istananya Nabi Sulaiman. Pernah baca itu kan? Cerita ada kan? Siapa yang memindahkan istana Nabi Ratu Balkis ke istananya Nabi Sulaiman? Apakah Nabi Sulaiman? Bukan Nabi Sulaiman. Di ayat yang 39 Allah mengisahkan yang menawari Nabi Sulaiman yang pertama adalah jin, namanya jin Ifrit. Disebut namanya di Al-Quran, Ifrit, nama jin itu. Salah satu yang menawari kepada Nabi Sulaiman, saya akan pindahkan istana Ratu Balkis sampai di sini sebelum Nabi Sulaiman beranjak dari tempat duduk. Seperti hanya kisah ibu, siapa lupa namanya saya, dari Purwodadi. Sebelum beranjak, itu tawaran dari jin Ifrit. Ifrit itu namanya. Nabi Sulaiman tidak menerima. Artinya belum menjawab. Nabi Sulaiman belum menjawab iya atau tidak. Itu saja kan sudah luar biasa harusnya. Ada satu umatnya Nabi Sulaiman yang menawarkan kepada Nabi Sulaiman. Dia adalah, kata Allah, orang yang berilmu dari kitab. Artinya apa? Orang-orang yang mempelajari kitab. Kalau kita Al-Quran. Quran kalau kita sekarang. Dia bilang kepada Nabi Sulaiman,
saya akan pindahkan istana Ratu Balkis itu sebelum engkau mengedipkan matamu. Jadi sebelum berkedip. Jadi saat itu juga begitu dia tawarkan kepada Nabi Sulaiman, langsung Istana pindah. Berarti apa? Ini yang perlu kita bangun ini. Yang diberi kekuatan oleh Allah, diberi karomah oleh Allah, itu tidak mesti nabi. Kita pun bisa. Asal yakinnya harus tingkat dewa. Harus yakin. Amanu wa amilus sholihat. Di Al-Quran dasarnya itu. Ayat itu. Dan itu banyak. Ntar coba kita hitung. Kalau dulu Pak Haji ngajari kita selalu harus bersyukur yang sebanyak-banyaknya. Ternyata Allah memerintahkan kita untuk selalu mengucapkan syukur, selalu untuk tidak mengeluh, selalu bersyukur, mensyukuri atas nikmat Allah. Allah mengulang di dalam satu surat yang tidak panjang, surat yang ya pendek lah, itu hanya 78 ayat, yang 31-nya diulang-ulang sama persis tanpa ada perubahan redaksi huruf satu huruf pun. Surat Ar-Rahman. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban.